Oke teman-teman, kembali lagi di segmen ngobrolin buku. Kali ini kita akan ngobrolin satu buku yang sangat bermanfaat terutama buat teman-teman yang pengen lebih produktif di tempat kerja ya. Ya, Jadi kita hari ini seperti biasa ada saya Fadli dan sobat saya. Ivan. Kita berdua bagai pinang di belah dua. Kalau pinang di belah dua, ada orang Ya. ketiga yang lagi megang kamera sekarang. Tapi tidak masuk ya. Dan kita hari ini akan ngebahas satu buku yaitu lagi-lagi dari Harvard Business Review Review. Press, 20 Minutes Manager Running Meetings. Oh, Ya, oke. jadi running meetings ini kira-kira ngebahas tentang meeting sambil lari. bukan. Bukan ya? Kalau bisa running sambil meeting sambil running itu kayaknya enak deh kayaknya. Sehat jadi. Kita di kantor nggak duduk kan. Bener. Tadi terus. Tapi yang ada kehabisan napas. Iya. Oke, jadi kita ngebahas tentang running meetings. Ini satu buku yang waktu aku sama Mas Ivan baca kita dapat banyak insight Iya. banget ya. Praktikal banget. Jadi banyak tips-tips langsung gitu yang biasa kita Bener. lakukan. Karena kalau aku pribadi nih ya, kadang ngerasa kalau misalkan kita meeting itu somehow wasting time. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Selain wasting time itu capek. Meeting itu capek. Betul, Menguras betul. energi banget dari pagi sampai sore itu bisa meeting terus itu. Udah capek, wasting time lagi. Iya, double kuadrat lah. Double kuadrat. Ya, nah di buku ini dibahas tentang bagaimana caranya agar meeting kita itu bisa lebih efektif dan Iya, efisien. benar. Nah, ini menarik banget nih. Jadi mungkin kita seperti biasa cari insight dulu ya. Iya, Oke, iya. dari sobat saya, saudara Ivan Dada, apa insight yang Anda dapatkan? Oke, kalau saya baca buku ini tuh ada 3 sebenarnya yang aku tangkap gitu ya. Tentang ketika kita menjalankan meeting, yang pertama kita harus tahu tujuannya. Jadi tujuan kita Betul, meeting betul. itu apa? Hasil yang setelah kita selesai meeting ini nanti itu apa? Output keluarannya itu apa? Itu harus clear dulu. Atau kalau di sini juga ya setting goal, satu setting agenda ya. Ini kita mau ngapain. Terus yang kedua yang aku juga nonjok banget itu adalah memilih orang yang tepat untuk mengikuti meeting kita. Karena nggak semua orang itu perlu mengikuti meeting kita. Yes. Itu yang sering kali bikin meeting itu nggak efektif adalah karena ada orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu berhubungan, tapi dia ikut meeting kita, akhirnya nggak berhubungan dan dia juga pasif akhirnya. Jadi setting agenda, terus kemudian yang kedua adalah memutuskan orang yang tepat, yang ketiga adalah mempersiapkan meeting. Nah ini yang juga mungkin penting banget dan selama ini kan kita udah nanti dibicarakan pas meeting. Nah ini kan sering banget tuh ketika kerja ya. Itu bener banget tuh. Padahal itu salah. Di buku ini nggak boleh seperti itu. Kurang tepat ya. Iya, kurang tepat. Efektif. Iya, kurang efektif. Kurang efektif. Bahasa anunya ya, bahasa halusnya lah ya. Betul. Jadi ketika kita mau meeting ya nanti kita bahas soal meeting. Salah. Sebenarnya adalah ketika kita meeting, kita sudah bikin semacam rundown. Apa sih yang mau dibahas? Apa topik-topik yang nantinya akan kita putuskan dan kemudian siapa penanggung jawab di meeting itu. Nah, itu nanti kita kirim ke orang-orang yang mau ikut meeting sehingga ketika kita ketemu tinggal ngomong aja masing-masing orang menyampaikan aja pandangannya. Make sense nih. Aku juga jadi ngerasa ya, kadang kan kalau kita meeting, pertama ini yang pengalamanku juga mungkin di company yang sekarang atau company yang sebelumnya. Jadi memang aku setuju banget. Kadang itu kalau aku ngerasa kalau meeting pertama masuk, terus kadang yang pertama nih kalau misalkan anak baru biasanya bingung mau ngapain. Iya. Masih baru nih, baru masuk kerja nih, masih Iya. culun gitu kan, masih "Ih, lu siapa bos-bos gitu kan. Kita masuk mimpin meeting, misal kita diminta buat mimpin meeting. Biasanya yang pertama kali terjadi adalah bingung. Iya. Iya gak sih? Iya. Terus habis itu kadang juga meetingnya nggak efektif kalau misalkan sometimes kan kalau meeting ada banyak pendapat, banyak suara. Jadi kayak pertukaran idenya saking panasnya, bahkan sampai emosi kadang juga muncul seperti itu. Benar. Jadi meetingnya lama. Benar. Lama dan karena saking lamanya kita udah prepare berapa agenda nggak tercover. Iya nggak Iya, sih? Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih? Oh, sering banget. Sering banget ya? Dari pagi sampai malam itu kita baru sadar kayaknya tadi yang ada yang belum dibahas deh. Padahal sudah jam 9 malam gitu kan. Besoknya harus sudah diputuskan. Nah, ini sering kali terjadi. Makanya kalau di buku ini juga gitu ya. Salah satu tipsnya adalah kita bikin namanya timekeeper. Jadi emang harus ada tuh yang memang ngingetin misalkan berapa menit lagi? Bukan artinya meetingnya harus sudah selesai, tapi kan ini ada agenda-agenda yang harus dibuat gitu loh, banyak gitu loh. Yang kalau kemudian kita cuman fokus ke satu agenda doang, yang agenda lain nggak kebahas. Jadi harus ada yang ngingetin sebenarnya di meeting itu. Apalagi kadang nih ya, ini pengalamanku sekarang nih. Kadang kalau misalkan kita mau meeting sama bos, sama atasan, atas tuh sibuk ya. Nah, Itu juga loh, aku pernah punya pengalaman dan ini pengalaman menurutku cukup stressful karena aku kan nggak terlalu biasa sometimes arrange meeting tapi buat yang selevel lah gitu. Ini once pernah nge-arrange meeting
yang diundang levelnya senior manager semua. Waduh, itu berat itu bro. Kan biasa kalau di kantor kan ada pakai Microsoft Team. bukan Apa? pakai Teams. Pakai Teams. Teams. Cuma kan kalau buat lihat undangannya pakai Outlook kan. Iya, benar. Buka kalender, Ah. biasanya kita bisa lihat tuh jadwalnya orang lain kan. Benar. Coba dimasukin nama-nama bos-bos yang mau diundang. Cari jadwal meeting. Keren semua. Ini mau kapan? Kalau jam segini sih ini kosong, tapi ini kosong, ini enggak gitu kan. Benar, Meeting. Dan benar. itu akhirnya jadi satu momen yang stressful. Dan akhirnya nemu nih satu waktu meeting. Heeh. Di waktu ada tuh sekitar, tapi cuma 30 menit. Woi, Itu productive kan meeting. jadi challenge banget ya. Maksudnya kita mau ngebahas suatu topik, Heeh. tapi kadang nih challenge di lapangannya adalah waktunya itu cuma terbatas gitu. Iya nggak sih? Iya. Pernah ngalamin nggak sih? Emang. Tapi sebenarnya kalau kita masih ngacu ke buku ini tuh memang harus dibatasi. Nggak bisa meeting kita bilang yaudah ya kira-kira 2 jam. Nggak boleh kira-kira, tapi kita benar-benar harus mengacu pada apa agendanya dan masing-masing agenda itu berapa menit alokasi waktunya. Betul. Ya sama kayak kita sebenarnya bikin event sebenarnya. Iya Untuk sih. memastikan event itu berjalan dengan efektif, semua tujuan dari event itu berjalan kan harus ada aturan waktunya. Meeting pun kan sama. Sama. Apalagi ini mau memutuskan hal-hal yang penting di organisasi kan. Betul. Jadi harus bikin rundownnya dan harus dibatasi, nggak bisa. Emang kita Beres. ngopi santai, nggak ada batasannya sih nggak apa-apa. Tongkrongan baru. Iya. Nggak perlu dijadwal. Iya, Nah, maksudnya di benar. buku ini menarik ya, karena aku juga dapat beberapa insight sebenarnya. Jadi kalau aku perhatikan ada fase preparation yang ternyata fase preparation itu cukup apa ya, mungkin tidak sesederhana yang selama ini kita lakukan gitu kan. Karena kan mungkin kalau orang-orang baru nih atau mungkin anak-anak yang baru masuk kerja bingung mau assign meeting seperti apa. Benar banget. Paling mikirnya kalau meeting zaman kuliah dulu loh, tau gak sih? Meeting organisasi, Meeting kampus. organisasi, bener gak sih? Kan kita Iya. dulu satu organisasi ini, jadi teman-teman saya sama Mas Ivan ini udah mulai temenan sejak 2009. 2009 ya, di kampus yang sama. Jadi bikin podcast ini kayak kita ngobrol dulu tuh, ngobrol zaman di Bener, kampus, Tongkrongan, ya? tongkrongan, Oke. ngopi-ngopi ya. Jadi sempat apa namanya, masalah preparation ya. Karena kalau anak baru kan bingung ya dia mau ngapain Iya, kan. benar. Akhirnya ya simply mungkin karena mengacu ketika meeting zaman organisasi dulu, ya udah kirim invitation dan Iya. selesai. Paling sama ntar mau ngebahas ini udah selesai gitu kan. Bener. Begitu mungkin kalau zaman kuliah dulu waktu unlimited ya, Iya. maksudnya oke lah, let's say banyak tugas, tapi paling tidak tuntutannya nggak seberat ketika kita kerja. Benar. Nah ternyata di buku ini diajarkan bahwa ketika kita mau nge-set meeting itu banyak hal yang harus diperhatikan. Iya. Mungkin tadi juga Mas Ivan udah mention beberapa hal ya. Jadi yang aku tangkap sih ya terkait persiapan meeting, yang pertama adalah tadi ya kita harus cari jadwal dulu. Benar. Terus kita juga harus bisa estimasi waktu juga sebenarnya kan. Bener. Meskipun nanti misalkan gini, ketika kita estimasi kan tapi nanti bisa molor, tetap harus dibikin estimasi. Karena pasti molor. Iya. Kalau nggak diestimasi aja, kalau diestimasi aja molor, Molor? apalagi kan diestimasi gitu kan. Tambah molor lagi dia nanti. Gitu. Jadi akhirnya penting ya kita membuat estimasi waktu. Pertama pembahasannya apa, and then kita coba mungkin kita mikir siapa yang di-invite dulu kali ya. Iya. Kalau di buku ini bilang bahwa memilih orang yang tepat. Memilih orang yang tepat. Bahkan ada 4 kriterianya orang yang tepat itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang punya informasi yang berhubungan dengan topik yang kita bahas. Yang kedua adalah orang-orang yang itu pekerjaannya berhubungan dengan topik yang kita bahas. Yang ketiga adalah orang-orang yang nanti hasil dari meetingnya itu berperan ke pekerjaan mereka juga. Betul. Terus yang keempat atau terakhir adalah ya orang-orang yang punya kepentingan. Baik itu leader ataupun staff yang punya kepentingan. Selain itu yang nggak usah diundang. Masa kita ngundang semua orang. Jadinya tim huri-huri. Iya Kalau benar. nggak ini ngeliatin orang meeting. Nah, Jadi ibaratnya lagi ada podcast live, tapi ini meeting gitu. iya. Tapi banyak terjadi. Pengalamanku dulu di perusahaan adalah banyak meeting-meeting itu yang sebenarnya diundang tapi ya yaudah lalu sebatas tahu lah gitu lah. Dulu duduk aja nggak usah ngomong, yang penting kamu tahu dapat insight. Nah ini sesuatu yang kayaknya perlu diluruskan gitu loh. Apa efeknya dia? Kalau efeknya cuma sekedar tahu, ya dia baca setelah meetingnya aja kan sudah cukup sebenarnya. Betul. Kalau bilang Notulensi ya. iya notulensinya, makanya yang penting dia tahu tuh sekedar tahu yang seperti apa. Apakah karena dia nanti harus menjalankan eksekusi
atau monitor atau seperti apa. Jadi perlu kita selektif lah ya milih orang dalam meeting. Mungkin barangkali kalau misalkan sebagai atasan mau ngajak bawahannya, timnya buat dia belajar cara nge-manage meeting, ngelihat meeting, mungkin bisa kali ya. Bisa. Jadi itu jatuhnya proses pengembangan Iya. apa tuh mentoring ya. Iya, benar. Itu mungkin masih make sense ya. Tapi kalau misalkan kita ngundang orang yang salah, akhirnya akan wasting time buat si orang kita undang ini. Bener. Kan mereka juga ada kerjaan dong. Bener. Dan ketika mereka datang ke meeting kita kan berarti kita lagi ngambil waktunya mereka kan. Benar. Ya. Kecuali misalkan dia itu nanti diminta masukan, misalkan dia sih nggak ada hubungan, cuma nanti kita butuh dia tim ahli nih, boleh dong kasih masukan terhadap keputusan, itu boleh juga sebenarnya. Berarti dia harus orang juga termasuk dari kriteria 4 yang Iya, kamu sebut 4 itu. Mungkin berarti jadi dia tim ahli gitu yang Benar. ya kalau tim ahli pasti harus Iya, ya. benar. Atau mungkin dia dari mungkin program baru dia sebagai mungkin nantinya akan jadi sampel. Jadi apa sih namanya kok sampel? Kayak orang yang akan mengimplementasikan trial kan bisa ada sampel-sampel yang kita ambil, nah benar, itu mungkin bisa jadi kacamata dia gitu kan. Benar. Itu yang pertama masalah preparation, terus juga masalah waktu juga. Aku jujur baru maksudnya kayak baru kepikiran bahwa ternyata kita perlu meeting itu juga perlu di manage sampai sedetail itu ya. Jadi kayak pembahasannya apa, siapa yang ngomong, waktunya berapa, Q&A sampai segitunya ternyata. Benar. Padahal selama ini nggak pernah gitu loh. Kok kayaknya meeting aja rumit banget gitu kalau ini. Tapi make sense. Ya karena ada tujuannya kan, harus apa ya? Ini kita kumpul nih, ini orang masing-masing punya kerjaan semua nih gitu. Jangan sampai ketika mereka datang di sebuah meeting nggak ada manfaatnya juga, nggak ada faedahnya. Kan? Iya, jadi akhirnya dia ya ini ngapain sih, aku juga nggak diajak untuk kontribusi, ngapain aku ikut, akhirnya mending aku ngerjain kerjaan gitu. Kan banyak sih, sadar nggak kita pernah gitu, entah nanti dulu atau yang saat ini gitu Fadli, mungkin kita meeting tahu gitu mah aku kerja aja ya kan. Iya, itu sering banget gitu, ini ngapain sih di sini. Iya kan. Nah, makanya kalau di buku ini dijelaskan bahwa di awal itu harus setting ekspektasi meeting itu atau agenda meeting itu di-share ke semua orang. Dan itu harus semua orang di sana itu terwadahi. Ini berarti masih masuk dalam fase preparation kan? Masih preparation. Karena kalau kayak gitu kan kita bisa informasi by email ya. Bisa. Karena kita invite, terus habis kita nyusun tadi tuh waktu, timing, bla 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 siapa yang di-invite, dan kita kan invite dong. Nah, di invitation tapi kita bisa masuk kayak gitu tadi ya. Benar. Agenda meeting, waktunya, goalsnya apa. Jadi orang-orang yang nanti terlibat dalam meeting itu mereka bisa preparation juga kan. Benar. Tapi meskipun sudah email misalkan nanti kita mau bahas ini, tetap di awal ketika mulai meeting itu ya selain di sini itu adalah orang yang mengkoordinir meeting itu ya harus menjelasin ini meeting itu outputnya apa. Siapa tahu mungkin ada yang nggak baca email, ada yang mungkin dia kelewat emailnya, jadi biar tahu, oh saya duduk ini tuh tujuannya untuk kesini. Bener tuh masalah kelewat email nih, mungkin buat teman-teman yang masih baru masuk di dunia kantor nih ya, di dunia pekerjaan. Kalau mau ngundang email, mau email sama bos, teman-teman perlu pahami bos tuh banyak email masuk. Iya. Jangankan bos kita yang rakyat jelata aja, itu kan emailnya banyak disisi dari berbagai bagian gitu kan. Iya benar. Jadi kadang-kadang agak tricky juga nih ketika kita mau invite orang-orang yang, kalau menurutku mungkin barangkali kalau ini orang-orang yang dalam tanda kutip sibuk, atasan yang kita tahu dia banyak email masuk, barangkali email nggak cukup kali ya. Makanya kalau yang dibahas juga di buku itu diceritakan gini rekan-rekan, kalau meeting itu untuk pertama kali gitu ya, ini baru pertama kali kita mau meeting, disarankan tidak lewat email, datengin langsung untuk menjelaskan urgensi meetingnya. Karena kadang kalau email itu kan ya email kertas dan itu kadang nggak bisa menggambarkan detail apa yang mau dibahas. Sedangkan kalau meeting baru pertama kali yang orang itu diharapkan hadir semua, orang itu kan butuh urgensi. Kenapa sih saya perlu hadir? Maka disarankan nggak ada salahnya kita datang satu persatu. Atau mungkin kontak by phone atau apa yang intinya kita bisa berbicara ngobrol langsung ya, interaksi ya, langsung, nggak ada delay gitu kan. Benar. Oke. Ini menarik sih terutama buat tadi teman-teman yang ini nih ya, lagi-lagi yang masih baru masuk nih, Gen Y, millennial atau apapun itu, atau mungkin baru masuk yang dulunya mungkin terbiasa dengan pekerjaan teknis, terus kemudian masuk naik level ke let's say level supervisor yang udah mulai banyak meeting gitu kan, atau officer, apalagi asisten manajer dan manajer yang pasti mereka sudah terbiasa meeting, nih bisa jadi tips banget nih. Iya, benar. Yang kita obrolin tadi. Oke, nah terus ketika meeting nih sekarang, kalau tadi kan kita ngomongnya banyak kan preparation kan, which is anak jaksel, enggak juga sih, orang Jawa cak, sosokan jaksel. Jadi kalau misalkan tadi kan kita ngomonginnya preparation ya, tahap persiapan. Nah sekarang kita coba deh ngomongin ke tahap meetingnya.
Ah, Oh, ini menarik nih, ini karena aku juga menarik. dapat banyak insight, ternyata ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan gitu kan. Apa tuh insight yang Jadi tadi? kalau yang Boleh. aku yang paling dapat Ah. banget adalah pembagian peran. Itu Ah. menarik tuh, maksudnya kayak ternyata aku baru ngeh kita bisa loh di setting itu. Pertama pembagian peran sama activity. Iya. Jadi kayak kita misalkan ikut training itu kan banyak aktivitas ya, nggak kita cuma duduk liatin orang ngomong, tapi Iya. kan kayak ada aktivitas kayak let's say misalkan nulis di flip Flip chart, chart benar. atau di whiteboard, ternyata itu pun bisa applicable dalam sesi meeting. Iya. Contoh misal kalau brainstorming ide, kan meeting itu kan juga ada macamnya ya, ada Iya, yang benar. sekedar brainstorming, ada yang memang ini meeting buat Keputusan, nyusun mengambil sesuatu, keputusan. create sesuatu atau sampai goalsnya sampai decide something gitu kan. Nah kalau Benar. mungkin buat meeting-meeting yang sifatnya brainstorming itu bisa banget tuh pakai let's say flip chart nih, kita bareng-bareng bikin kelompok misalkan, terus kita ide ada satu permasalahan, idenya gimana. Bisa Pernah nggak banget. sih? Tapi aku ini itu di buku ya. Oh. Tapi kalau based on pengalaman kita nih, Oh. Kamu pernah nggak sih? Kalau aku jujur belum pernah nih nyobain yang kayak gitu, meeting ya, tapi meeting ya. Nah ini menarik nih kalau boleh share cerita gitu ya. Pernah sekali, tapi itu karena mungkin kita gak familiar jadi aneh gitu ya. Aneh. Kok jadi kayak pelatihan nih meeting? Karena gini, persepsi kita ketika awal kita berkarya di perusahaan, meeting itu ya duduk, dengerin orang ngomong, kita ditanya-tanya. Iya kan? Ngobrol, diskusi. Ngobrol Iya diskusi kan? gitu kan. Dan tiba-tiba ada yang kita kita masuk ruangan itu udah ada alat-alat gitu. Alat kayak post-it, ada spidol dan sebagainya. Loh, ini kok kayak mau pelatihan gitu ya. Padahal ini mau meeting. Ternyata memang pada saat itu memang meeting itu untuk pengambilan keputusan. Jadi kita ngambil keputusan, cuman gini, ketika keputusan mau diambil kan kita perlu generate dulu tuh, banyak ide-ide dulu tuh. Dan memastikan setiap orang di meeting, itu juga ditekankan di buku ini gitu ya rekan-rekan ya. Setiap orang di meeting itu harus aktif dan engage terhadap meetingnya. Karena ya kan untuk melihat dari angle-angle yang berbeda. Jadi ketika itu kami kemudian disuruh untuk nulis gitu ide-idenya di kertas, post-it, tempel. Jadi kayak terkesan pelatihan, padahal sebenarnya ini kan meeting. Ternyata dari situ setelah kita semua terlibat, kita menyampaikan pandangan kita, semua dicatat. Nah disitulah baru mulai meetingnya. Jadi ternyata itu kalau dulu pengalaman saya itu digunakan untuk menggali sudut pandang dari peserta meeting. Mudeng nggak dia dengan apa yang mau dibahas? Kalau nggak mudeng kenapa? Hambatannya apa? Jadi ketika itu kita tulis baru kemudian dibahasin seperti apa gitu. Ternyata bisa ya. Dan Bisa, itu, bisa. Itu ternyata bisa jadi salah satu metode kalau misalnya kita mau meeting dan mau, tadi kan mungkin kalau aku tangkap dari ceritanya Mas Ivan ini salah satunya ya cari-cari ide ya. Iya benar. Buat bikin keputusan, cari ide, pakai metode brainstorming yang mungkin asosiasi kita biasa dilakukan ketika Pelatihan, training ketika pelatihan. pelatihan. Tapi Atau ternyata- cari-cari ide kan. Yes, tapi ternyata pas meeting pun bisa loh guys. Bisa. Untuk memastikan keterlibatan dari peserta meeting sebenarnya. Oke, itu in case ya mungkin teman-teman belum pernah coba pakai cara ini, cobain deh. Mantap. Langsung ditokan ya. Oke. Terus tadi satu lagi nih aku dapat ya, tadi selain masalah apa namanya terkait metode, ya, ini ada lagi terkait pembagian peran. Nah ini terkait pembagian peran, meskipun ini mungkin bukan di buku ini ya, aku sempat kebayangnya kayak di buku Six Thinking Hat. Pernah baca nggak? Yang Iya ada dong. 6 topi itu. Iya, jadi masing berpikir dengan menggunakan topi-topi itu kan? Yes. Dan itu menurutku bisa juga ya. Jadi akhirnya kalau mungkin teman-teman belum familiar bahwa di Six Thinking Hat itu dia membagi ada 6 Topi berpikir. topi berpikir. Jadi si kita bisa menggunakan topi, misalkan topi kita berpikir melihat dari sisi feeling, kita berpikir melihat dari sisi apa sih pro kontranya gitu ya. Jadi ada beberapa itu dan tiap orang bisa bermain menggunakan perannya masing-masing. Dan ini ternyata bisa dipakai di meeting. Iya. Kayaknya emang kan karena tools berpikir jadi bisa dipakai di berbagai macam kondisi atau situasi itu Dan sebenarnya. akhirnya kan dari situ kita bisa melihat dari berbagai macam perspektif ya. Iya, benar. Perspektif ya apapun itu, ataupun mungkin kalau di buku ini yang aku paling ingat adalah ada satu yang aku lupa istilahnya, tapi dia tugasnya adalah mengcounter. Baru saya mau bilang tadi. Apa sih istilahnya? Jadi kayak orang yang kontra ya, itu di setting ternyata. Di setting bisa. Jadi kayak tiba-tiba kita mau meeting nih ada satu gagasan, terus di setting ada orang yang satu atau dua orang yang kontra gitu. Itu membuat itu untuk men-challenge, kalau menurut saya itu ya men-challenge
peserta meeting untuk berpikir dari angle yang berbeda. Oh iya, kok jadi biar idenya makin beragam kalau menurut saya sih. Betul betul. Jadi kita bisa setting dalam meeting nih, ada yang as a leader, Iya, ya iya. pasti dong ya harus ada yang memfasilitasi meeting dong. Benar, Terus benar. ada yang ngelawak. Iya, biar nggak terlalu kaku ya dan Makanya ngantuk. disetting ya. Apa jangan-jangan kalau meeting harus ngundang stand up comedian gitu. Nanti jadinya nggak meeting bro, Ngelawak. jadinya ngelawak semua. Tapi bisa ya, maksudnya ternyata make sense juga tuh, kita bisa tuh pakai meeting ada satu orang mungkin kita tahu dia lucu nih gitu. Coba dong lu kalau misalkan lagi kaku nih ngejek dikit. Bisa Jadi bisa. buat pencairan suasana biar Benar. meeting itu tidak menjadi satu sesi yang menegangkan. Karena kadang kalau kita terlalu serius dan tensionnya naik, yang ada malah Idenya tidak keluar. idenya nggak keluar, egonya yang malah Iya, keluar ya, benar. mementingkan kepentingan masing-masing. Benar, Terus sepakat banget. tadi ada yang bagian ya otomatis satu line yang bagian nyata. Catat, itu wajib. Terus ada juga tadi yang bagian bagian kontra ya. Iya, benar. Sama mungkin ada apa lagi ya? Aku ingatnya cuma itu doang. Atau cuma beberapa lagi deh kalau nggak salah ya. Yang itu juga mungkin teman-teman bisa baca di buku ini lebih lengkapnya lagi bahwa pembagian peran itu penting. Iya, gitu. Menarik banget sih ini. Itu kalau dibahas tuh bisa sampai malam nanti kali kita bahas. Padahal ternyata meeting itu tidak sesederhana kita Iya, kita bayangkan benar. ya. Ada tips and triknya. Benar. Jadi kalau yang saya pelajari juga nih sebenarnya ketika kita beraktivitas, bekerja dimanapun kita berada, nggak boleh ngentengin sesuatu. Cuma meeting doang. Udahlah. Padahal setiap yang kita lakukan itu kan ada tekniknya, ada caranya. Maka kita perlu melakukan sesuatu itu berilmu, ada caranya. Sehingga nggak kemudian asal melakukan ternyata nggak berdampak, akhirnya nggak berhasil. Kita nyalain itu kan nggak berhasil. Padahal sebenarnya karena kitanya nggak tahu cara biar efektif meeting itu gimana sebenarnya. Gitu. Oke, ya jadi teman-teman ya kalau misalkan pengen tahu lebih banyak lagi tentang gimana sih biar kita tuh bisa handle meeting itu secara lebih efektif, lebih efisien, sehingga yang terpenting adalah tujuan dari meeting itu tercapai. Teman-teman bisa langsung aja baca di buku Tidak Bisa Terhindar. Nih bukunya. Maaf ya, ini bukan buku saya, ini punya Ivan ya. Bukunya adalah Running Meetings 20 Minutes Manager Series dari Harvard Business Review Press. Lead with confidence, move your project forward, and manage conflicts. Asik. Oke teman-teman, thank you banget yang udah ngedengerin ya. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga bermanfaat dan tetap stay tune di podcast tentang buku karena kita akan bahas buku-buku lain yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Dadah.